direkam. Aku tuh kadang-kadang makanya yang rekam yuk. Oke, ya kita mulai. Kita itu tadi mau ditampilkan. Kita mulai dengan lagu Tuhan Allah di Tengah Kita. Ya, sambil semangat yuk. Suaranya belum keluar. Suaranya belum ya? Belum. Aduh, baiklah. Tuh. Biasanya Radit nih yang bantuin di sini nih. Nah, Radit kemana? Raditnya mau itu sendiri. Belum buka ya? Belum masuk ya? Wah, Radit. Oke. Ya. Haleluya. Ayo kita tetap semangat memuji Tuhan. Amin. Amin. Yeah. Kita gerakin badan kita ya. Main, Pak. Dan kirakan dengan sukacita Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar. Dari awal ya. Tuhan Allah di tengah kita besar. Dia senangkan dan kirakan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah besar. Lompat yang tinggi. Belum besar. Walaupun belum besar, saat masalah besar, imanku tetap besar karena Tuhanku besar. Walaupun belum besar, saat masalah besar, imanku tetap besar karena lagi ya. Walaupun belum besar, saat masalah besar, imanku tetap besar karena Tuhanku besar. Walaupun belum besar, saat masalah besar, imanku tetap besar karena Tuhanku besar. Oke. Pujian yang pertama, Tuhan Allah di tengah kita. Jadi di tengah-tengah kita, persekutuan kita pada hari ini, begitu ya. Tuhan menyertai kita, Tuhan bersama-sama dengan kita. Yang boleh kita rasakan kehadirannya setiap hari, setiap saat, gitu kan. Tuhan itu tolong. Semua anak selalu merasakan begitu ya. Tuhan Allah itu baik, gitu ya. Tuhan Allah itu baik sekali. Lalu menolong kita. Baik, kita akan pujikan lagu yang kedua, begitu. Tani berharap ini akan mengimani lagu mengimani sukacita kita pada pagi hari ini, begitu, bahwa kita ini anak-anak yang disayang Tuhan, gitu, dan kita semuanya merindukan, begitu ya, terus rindu untuk bisa memuji nama Tuhan, bisa bersekutu dengan Tuhan. Hari Minggu pagi jam berapa ini? Jam 10 itu hari yang selalu dinanti-nanti ya, yang kita tunggu-tunggu ya. Oke.
Saya senang jadi anak Tuhan. Jadi lagu yang kedua untuk kita. Ya, semua boleh sambil nyanyi. Ya, Tuhan nggak boleh bohong. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Oke. Jadi anak Tuhan, senang ya. Kita tidak boleh bohong, begitu ya. Ya ya, oke. Sekarang boleh semuanya minta di unmute semua. Yuk, di unmute semua yuk. Di unmute dulu semua. Kita akan mengucapkan khotum dan salam bersama-sama ya. Nanti Tante Ani kasih teksnya. Semua dibuka dulu tapi mute-nya biar semua bisa ikut. Ya. Oke, tunggu ya. Kita akan ucapkan khotum dan salam bersama-sama. Oke. Ya, kita ucapkan khotum dan salam bersama-sama. Ya, namanya kami bersyukur karena kemurahan Tuhan yang kami untuk dapat beribadah hari ini. Kasih Tuhan Yesus Kristus senantiasa bersama dengan kami. Kita bersyukur ya, karena siapa toh yang membuat kita bisa berkumpul hari ini, kita bisa duduk berhadap-hadapan ya, sekalipun dari jauh. Ayo, kuasa Tuhan itu sangat hebat, begitu ya, ya, sangat hebat sekali. Oke. Kemudian kita akan bersiap-siap untuk kita akan mendengarkan firman Tuhan, begitu ya. Nanti Tante Yani yang akan membawakan firman Tuhan, begitu kita akan belajar bareng-bareng apa ya berita dari Tuhan yang disampaikan untuk kita hari ini, begitu kan? Pelajaran apa yang diberikan oleh Tuhan, begitu untuk ini kita setiap hari nambah lagi belajar supaya kita boleh hidup menyenangkan hati Tuhan. Jadi kalau kita patuh pada Tuhan, kita taat kepada Tuhan, hidup kita akan menyenangkan Tuhan, dan itu loh yang kita mau, gitu ya, kita boleh menjadi kesayangan Tuhan. Oke, kita antarkan satu lagu dulu, begitu, satu lagu untuk kita mendengarkan firman Tuhan, kemudian nanti sekaligus langsung itu ya, Tante Yani doa pembuka sekaligus ke firman ya, Tante Yani.
Ya. Ya, oke. Kita siapkan satu lagu dulu ya. Bentar. Bentarnya agak lama ya kalau itu ya. Kita semua nyanyi. Lagunya Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus dalam padaku, firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus dalam padaku. Kamu kuping enggak terus. Buat Tante Yani. Oke, siap. Mari anak-anak, sebelum nanti firman Tuhan disampaikan, tentunya kita minta pertolongan Tuhan dulu. Dalam doa, kita bicara pada Tuhan, supaya kita dimampukan untuk dapat mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita. Oke, saya ngetes dulu nih. Apakah suara saya kedengaran? Dengar, bagus. Iya, Ya. karena jaringannya ini suka. Seperti ibadah tadi jaringannya nggak lancar. Baik, mari anak-anak kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Yesus Tuhan kami bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Pemeliharaan itu boleh kami rasakan kalau saat ini kami beribadah sekolah minggu. Tuhan berkati firman-Mu yang akan kami dengar bersama-sama. Biarlah boleh tumbuh dan menjadi berbuah yang banyak yang dapat dinikmati oleh semua orang melalui setiap perbuatan-perbuatan kami. Ajar kami untuk mengerti kehendak-Mu Tuhan dalam hidup kami. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Monggo Mbak Ani, sebelumnya kita lihat video dulu ya. Oke. Belum aja kita lihat video berikut ini. Oke, anak-anak. Tadi kita sudah menyaksikan tayangan video tentang kekeringan. Ya, kita tinggal di Indonesia, tentu masalah kekeringan itu juga sering kita dengar di beberapa daerah. Ya. Nah, ini menjadi perhatian buat kita semua, termasuk juga
anak-anak. Bagaimana menghadapi kekeringan, apalagi kita sekarang sudah memasuki musim kemarau. Nah, firman Tuhan hari ini berbicara tentang apa yang harus kita siapkan ketika kita harus menghadapi kemarau yang cukup membuat kita repot mendapatkan air, ya. Nah, air yang kalian biasa pakai itu kan ada juga yang dari PDAM, ya, perusahaan daerah air minum, atau bilangnya PAM. Ada juga air yang kita pakai itu didapatkan dari air tanah dengan dibor, gitu ya. Itu semua adalah untuk mendapatkan air bersih. Nah, sekarang adalah bagaimana seperti yang film tadi ditayangkan, yaitu tentang kekeringan. Ya. Sekarang saya mau tanya dulu nih, sebelum ke firman Tuhan ya. Menurut kalian, ya, apa sih yang menyebabkan terjadinya bencana kekeringan itu? Ya, boleh dibuka. Ya, yang dibuka apa saja? Apa ya yang Apa menyebabkan terjadi? terjadi bencana kekeringan? Ada yang tahu? Semua pinter-pinter pasti mau jawab. Ayo silakan. Malu mungkin ya, nggak usah malu. Ayo. Enggak ada yang bisa ya? malu. Semuanya benar semua. Kok bisa sampai ada kekeringan terjadi? Kurangnya pasokan air. Kekurangan pasokan air, ya nih. Kurang air. Ada lagi yang lain? Apa yang menyebabkan terjadi bencana kekeringan? Kemarau panjang. Terus ada lagi? Dapat jawaban dari Mama. Ada jawaban dari Mama. Gak apa-apa deh, Mama di sebelah ya. Bisikin deh, nggak usah kayak. Itu jujur. Terima kasih Mama, gitu ya. Jujur. Iya, bagus. Nggak apa-apa. Memang lagi masa pandemi begini, kalian harus banyak belajar dengan orang tua di rumah. Jadi guru yang terdekat adalah orang tua kalian. Jadi nggak apa-apa. Oke ya. Ada yang jawabnya karena kemarau panjang, ada juga karena airnya berkurang. Nah, justru air kurang itu kan menyebabkan kekeringan, gitu ya. Nah, itu untuk daerah-daerah yang seperti kita tinggal di Indonesia, bisa juga disebabkan tadi benar musim kemarau yang panjang. Terus yang kedua, airnya berkurang. Kenapa airnya berkurang? Tentu ada sebabnya, ya. Nah, tadi ditayangkan juga itu adalah daerah-daerah yang merupakan sulit air atau daerah padang pasir, ya, gurun pasir. Itu memang sulit air. Tapi kalau di gurun pasir itu memang Tuhan sudah atur bagaimana kehidupan di padang pasir. Nah, sekarang Tuhan berbicara dengan anak-anak sekolah minggu GKJ Yeremia yang tinggal di Indonesia. Tentu kita harus melihat penyebab kekeringan itu, apakah memang Tuhan mau menguji kita atau itu merupakan sebuah kesalahan kita, ya. Karena Tuhan sudah memberikan kita suatu tempat di mana kita berada di daerah Katulistiwa, ya, yang memiliki 2 musim, ada musim kemarau dan musim hujan, dan kita juga dikelilingi oleh perairan yang luas, ya. Jadi jawaban tadi walaupun ada beberapa anak itu benar, ya. Nggak apa-apa, teruskan, gali lagi supaya lebih banyak lagi, banyak-banyak baca. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, apakah bahaya atau apakah bencana kekeringan ini bisa dicegah? Bisa nggak kita mencegah bencana kekeringan ini? Tidak. Tidak. Ada yang bisa, ada yang tidak ya. Kalau gitu ke pertanyaan yang berikutnya. Nah, bagaimana cara kita mempersiapkan diri menghadapi bencana? Ya. Menanam pohon. Menggunakan air secukupnya. Menggunakan air secukupnya, hemat. Tapi bukan berarti nggak mandi pohon. ya, mandi tetap. Terus Menanam tadi pohon. apa? Menanam pohon. Nah, Aku apalagi dapat sekarang jawabannya dari Mama lagi. dari Mama.
Mama kasih tahu. Terima kasih, Mak. Iya. Terima Memang kasih, ternyata- Ma. Ternyata di masa pandemi ini Tuhan mengingatkan manusia secara keseluruhan, secara global, bahwa bumi ini harus penuh dengan tanaman. Betul. Jadi menanam kembali lahan-lahan yang kosong, yang tadi gundul gitu ya. Nah, terus kalau kita tinggal di rumah sekarang yang kita tinggal ini kan halamannya mungkin ada yang nggak besar. Gimana caranya? Ya tentu dengan tadi menanam pohon yang banyak. Dan saya lihat sekarang nih kalau kalian keliling-keliling nih, wah yang paling laku nih sekarang adalah pedagang kembang. Benar nggak pedagang kembang? Karena apa? Banyak orang membeli tanaman-tanaman untuk ditanam di rumah. Jangan mama Jadi- anak-anak ini juga loh Tante Yani. Pada yang Betul. dulunya nggak suka pot jadi pada suka tanam-menanam. Oh Mama iya. aku suka tanaman. Tukang tanaman sama tukang pot sekarang lagi laris ini. Ternyata di balik pandemi ini Tuhan punya rencana ya, membumikan bumi kita ya, yang awalnya Tuhan ciptakan tanaman dan seluruhnya untuk kesejahteraan, ternyata sekian ratus tahun rusak dan sekarang masanya kita untuk memulihkan. Nah, terus apa kekuatan kita sebagai anak-anak ya, kalau mungkin saya, Tante Susi, Tante Ani, atau yang dewasa tahu. Nah, kalau anak-anak apa yang bisa kalian lakukan untuk mempersiapkan ini nih, menghadapi bencana alam? Tadi ada yang menjawab, menggunakan air secukupnya. Betul, betul. Jadi kita menghemat air. Aku pipis dulu ya. Oh, ini dibuang airnya. Oke, silakan. Iya, tapi bukan berarti kita tidak bisa menjaga kebersihan kita. Kita tetap harus menjaga. Maksudnya kita menghemat air adalah gunakan air secukupnya, jangan digunakan boros. Ini tentu di sekolah sudah diajarin ya. Banyak cara untuk menghemat air, termasuk menyiram tanaman nih. Rumah-rumah kalian yang sudah penuh dengan tanaman perlu disiram supaya tumbuh subur dan berbuah lebat kalau dia nanam pohon buah, atau berbunga baik kalau itu tanamannya berbunga. Ya, dengan apa? Nah, misalnya Mama cuci beras nih, airnya kumpulin buat siram. Cuci sayuran hijau, kumpulin airnya buat siram. Ya, itu salah satu cara kita menghemat air dan menggunakan air seperlunya saja. Oke, sekarang pertanyaan berikutnya nih. Ini masih pertanyaan nih. Ketika kita sudah tahu menghadapi bencana kekeringan, dan ketika ada orang lain mengalami dampak dari bencana kekeringan, apa yang bisa kita lakukan? Misalnya ada orang lain yang mengalami kekurangan pangan karena dampak kekurangan air, atau orang lain sumurnya kering, apa yang bisa kita lakukan? Membantunya ya. Mungkin ada tetangga kita yang ternyata sumurnya kering. Kalau mau memperbaiki itu nggak bisa sejam atau 2 jam, bisa setengah hari, bahkan juga bisa hari kedua. Nah, anak-anak bisa membantu dengan memberikannya. Ya, nanti gantian kita juga kalau mendapatkan kesulitan, pasti mereka juga bantu. Jadi, firman Tuhan hari ini di tengah-tengah kekeringan, musim kekeringan yang akan kita alami, kita bisa saling membantu terhadap orang lain. Bukan hanya dengan kita yang seiman, tetapi juga dengan orang-orang di sekitar kita. Karena mereka adalah juga ciptaan Tuhan. Ya. Nah, kita tetap dalam mengalami musim kekeringan ini, kita tetap melakukan apa yang Tuhan inginkan dari kita, yaitu rajin membantu orang tua menyiram tanaman, rajin mengingatkan diri untuk menggunakan air dengan hemat gitu ya, dan rajin segala macam. Jadi intinya kita tetap setia kepada Tuhan melalui kehadiran orang tua ya. Nah, baik, hari ini anak-anak firman Tuhan berbicara tentang kekeringan. Tentu ada tujuan ya, tentu ada tujuan. Apa tujuan yang kalian akan terima dari firman yang akan disampaikan
Ya, pertama, ketika kita menghadapi kesulitan, salah satu kesulitan yang nyata adalah ketika menghadapi kekeringan. Bagaimana kita mengatasinya? Oke, tadi anak-anak sudah bisa menjawab, ya. Itu salah satu bagian yang terkecil yang bisa kita lakukan, ya. Lakukanlah apa yang bisa kita lakukan untuk kebaikan bersama, gitu ya. Jangan hal-hal yang besar tapi kita tidak mampu menjangkaunya, cukup yang kecil-kecil saja. Nah, jadi kita sebagai manusia tidak bisa menghindari yang namanya bencana atau masalah atau pergumulan hidup. Baik itu alam, baik itu diri kita sendiri, baik itu sakit, ataupun masalah-masalah lain. Kita tidak bisa menghindari. Tetapi yang dapat kita lakukan ketika kita menghadapi hal yang demikian adalah kita punya Tuhan yang besar. Seperti tadi dalam lagu, Tuhan kita besar mengalahkan semua apa yang ada di langit dan di bawah langit. Ya, jadi kita minta pertolongan Tuhan agar dimampukan melakukan apa yang menjadi bagian kita. Dan kita memohon Tuhan melakukan apa yang menjadi bagian Tuhan. Jadi kita tetap berharap dan setia kepada Tuhan. Seperti seorang tokoh pada saat ini yang akan kita baca bersama-sama. Oke, Mbak Ani slide-nya. Kita firman Tuhan hari ini kita akan sama-sama membaca dari 2 Raja-Raja. Oke. Monggo Mbak Ani. Oke. Sorry, aku nggak siapin slide untuk Alkitab, Mbak. Oke, saya. Ya saya ya. Ya, hari ini kita membaca firman Tuhan dari 2 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 6. Ya. 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 6. Ini sebenarnya sudah saya tuliskan ya. Jadi kita baca sama-sama saja. Ya, judulnya adalah tentang Elia di Sungai Kerit. Ya, ini tokoh. Ya mungkin ini Elia kali dulu yang bisa sempat moto Elia seperti ini, tapi paling tidak inilah gambaran Elia, ya. Mari kita baca sama-sama. Ini Elia di Sungai Kerit. Yuk kita baca sama-sama ya. Kita tidak usah balapan, tapi kita memahami isi firman Tuhan sedikit demi sedikit. Oke, kita baca sama-sama ayat 1. Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe Gilead, di daerahnya Elia, kepada Ahab. Katanya, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel, yang melayani, sesungguhnya tidak akan ada atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Oke, jadi ini ada suasana pada masa pemerintahan Raja Ahab, ya Raja Israel. Jadi Elia diutus oleh Tuhan menghadap Raja Ahab. Inilah yang dikatakan oleh Elia kepada Raja Ahab. Nah, sebagai raja, lalu diingatkan oleh rakyatnya yang punya jabatan, jabatan khusus, panggilan khusus dari Tuhan. Belum tentu setiap raja itu suka, ya. Belum tentu setiap kita kalau diingatkan oleh orang lain belum tentu suka, tapi kita diingatkan di sini, siapapun yang menasehati kita, yang mengingatkan kita, kita harus dengarkan baik-baik, ya. Jadi di sini pelajaran buat kita, ya kita lihat di sini ilustrasinya bagaimana Ahab dengan ekspresi wajahnya dan istrinya Isabel dinasehati oleh Elia. Apakah dia suka? Kalau dia suka,
tentu tindakan Tuhan berikutnya beda. Mari kita lihat sekarang. Kita baca sama-sama. Ayat kedua. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Nah, ini tindakan lanjut dari apa yang dialami oleh Elia. Ternyata Elia nasihatnya kepada Ahab tidak disukai, ya. Maka pada ayat ketiga kita baca sama-sama. Pergilah dari sini. Berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Oke, ini di bawah ada peta. Kalau kalian di kelas 5 atau kelas 6 itu sudah belajar ya. Ini Laut Tengah, lalu di sebelah baratnya, sebelah timurnya ini ada wilayah Israel, lalu ada sungai Yordan. Ini saya ambil dari peta Perjanjian Lama. Jadi disinilah Kerit ya. Jadi sebelah timurnya sungai Yordan, karena di sungai itulah masih ada airnya, ya. Jadi sungai Yordan ini sudah mengalami kekeringan. Nah, dilihat dari ayat 3, pergi dari sini, sembunyi. Berarti Elia sedang menghadapi bahaya. Dari siapa? Dari Raja Ahab. Karena kenapa? Raja Ahab tidak suka diingatkan tentang hal itu. Kenapa Tuhan harus mengingatkan Raja Ahab melalui Elia? Karena Raja Ahab sudah menyimpang hidupnya dari Tuhan. Tidak seperti orang tuanya. Orang tua Elia namanya Omri, ya. Nah, Raja Ahab ini melakukan sesuatu yang menyedihkan hati Tuhan. Siapa yang tahu apa yang dilakukan oleh Raja Ahab? Kenapa Tuhan menjadi marah? Apa yang dilakukan Raja Ahab? Ada yang tahu? Biasanya orang-orang dulu tuh suka melakukan apa ya yang membuat Tuhan tuh jadi sakit hatinya? Yaitu Kejahatan. kenapa? Menyembah Baal. Menyembah Baal, ya, menyembah berhala. Kira kejahatan. Itu sebuah kejahatan di mata Tuhan. Kalau Raja Ahab itu tidak seperti orang tuanya, dia melakukan hal yang jahat dan sangat jahat lagi karena dia didukung oleh istrinya juga sebagai pengendali di dalam peribadatan kepada Baal. Nah, jadi Tuhan marah. Nah, marahnya ini Tuhan ingin melakukan sesuatu di daerahnya Raja Ahab, yaitu kekeringan. Nah, makanya Elia disuruh sembunyi di tepi sungai Kerit. Oke, kita lanjut baca lagi. Ayat 4, kita sama-sama baca. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan gunung gagak telah kuperintahkan untuk memperlihatkan engkau di sana. Nah, kita langsung sambung ayat 5. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Nah, anak-anak, di sini ayat 5 saya pakai warna merah. Di sini adalah Elia tunduk atas perintah Tuhan untuk pergi. Ya, jadi dia melakukan seperti yang Tuhan firmankan, ya, supaya dia terhindar dari kejaran Raja Ahab. Dan di mana dia tinggal, di mana dia harus menyembunyikan diri, yaitu di sungai Kerit. Nah, di sini ketika dia berada di dalam persembunyiannya di tepi sungai Kerit, Tuhan tidak tinggalkan Elia. Tuhan tetap menyertai Elia dengan memberikan kebutuhan hidupnya. Apa saja kebutuhan hidupnya? Yaitu yang berhubungan dengan masalah makan dan minum. Di sini Tuhan sudah jamin kehidupan Elia, sekalipun dia harus bersembunyi di tepi sungai Kerit. Dengan perantara siapa Tuhan memberikan kebutuhan
buat Elia, yaitu dengan perantaraan burung-burung gagak. Nah, kenapa Tuhan pakai burung gagak? Kan padahal Tuhan juga ciptakan hewan-hewan yang lain. Kenapa Tuhan pakai ini? Tuhan itu untuk Tuhan punya penilaian tersendiri. Tuhan pakai burung gagak untuk menyediakan makanan dan minuman. Ya, makanan. Kalau minum kan tinggal mengambil di Sungai Kerit. Ya, burung gagak yang kita tahu burung yang kuat, ya, burung yang tahan dari berbagai musim, gitu ya. Nah, Tuhan pakai ini untuk memberikan makanan bagi Elia. Kenapa? Karena Elia mau mematuhi perintah Tuhan. Kita lihat ayat ke-6, kita baca sama-sama. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya. Dan ia minum dari sungai itu. Berarti ketika bencana kekeringan terjadi, apakah Elia mengalami kelaparan? Tidak. Tidak. Kenapa Elia tidak mengalami kelaparan? Karena burung gagak itu. Nah, karena burung gagak itu membawa apa? Roti dan daging. Roti dan daging. Ya, berarti kebutuhan jasmani Elia dipelihara oleh Tuhan. Nah, demikian juga kita. Nah, ketika sekarang kita menghadapi masa apa ya sekarang nih yang lagi musim ini? Masa apa ya? Sekarang kita sedang menghadapi apa nih? Pandemi. Corona. Iya, corona. Tuhan suruh apa ketika musim corona ini? Di rumah saja. Nah, Tuhan melalui pemerintah kita, nah ya seperti Tuhan tolong Elia, dia pakai perantara burung gagak. Nah, sekarang Tuhan juga inginkan kepada kita ada di tepi Sungai Kerit, bersembunyi dari segala bahaya yang mengintai. Nah, Tuhan pakai pemerintah kita supaya kita patuh melaksanakan apa itu? Protokol kesehatan dengan di rumah saja. Jadi, anak-anak, hari ini kita banyak belajar ya tentang firman Tuhan. Bahwa Tuhan selalu bicara kepada anak-anak, kepada kita juga melalui perantara. Perantara itu siapa saja, kita tidak bisa duga. Terkadang Tuhan pakai hewan, terkadang Tuhan pakai tumbuhan, terkadang Tuhan juga pakai pemerintah-pemerintah, baik yang di pusat maupun yang ada di daerah. Supaya kita tidak binasa oleh bahaya yang sekarang sedang mengintai umat di seluruh dunia, yaitu corona. Nah, sekarang bagaimana dengan teman-teman kita atau sesama kita yang mengalami, kita tetap mendukung mereka dengan semangat mereka, bangkitkan semangatnya dengan mendoakan gitu ya. Kalau kita jarak jauh mendoakan, kalau jarak dekat lakukanlah apa yang bisa kita lakukan ya. Karena apapun yang bisa kalian lakukan itu sangat berarti bagi orang lain walaupun itu kecil yang bisa kita lakukan ya. Dengan kesetiaan kita kepada Tuhan ya, seperti Elia setia, dia selamat dari kelaparan. Gitu ya. Nah, inilah firman Tuhan hari ini. Kesetiaan kita kepada Tuhan membawa kita pada hidup ya, sampai pada masanya kita berada dalam kehidupan di dunia dan kelak kita akan bersama-sama Tuhan. Oleh karena itu anak-anak, kalian yang sudah dipilih oleh Tuhan, yang sudah dipelihara oleh Tuhan, jaga iman kita, jaga pemeliharaan Tuhan kita itu dengan baik ya. Jadi kita tetap bicara, komunikasi kepada Tuhan. Nah, apakah kalian sering melakukan bicara kepada Tuhan? Bisa nggak kita berbicara kepada Tuhan?
Bisa Dengan cara apa? Doa. Ya. Dengan cara berdoa. apa? Iya. Kalian bicara pada Tuhan Berdoa. dengan berdoa. Betul. Jadi kita boleh bicara pada Tuhan secara langsung, walaupun dengan kata-kata yang sederhana. Ya, seusia kalian dengan kata-kata sederhana, Tuhan tahu isi doa kamu. Bahkan lebih besar taunya dari apa yang kamu minta. Ya, nah anak-anak, demikian firman Tuhan hari ini. Kita menyiapkan diri kita menghadapi pergumulan hidup, menghadapi keadaan dunia yang seperti ini. Kita tetap patuh pada perintah Tuhan, ya, supaya kita tetap berada di dalam pemeliharaannya. Nah, hari ini akan dikuatkan melalui ayat penguat dari Yesaya 25 ayat 4a. Mari kita baca sama-sama. Yuk, sebagai ayat penguat kita dalam menjalani hidup ini. 1, 2, 3. Sebab engkaulah menjadi tempat pengungsian bagi orang yang lemah, tempat pengungsian bagi orang miskin dalam kesesakannya, perlindungan terhadap angin ribut, naungan terhadap panas terik. Nah, ya, jadi kita yang lemah ini adalah Tuhan tempat kita berseru. Ketika kita miskin, bukan miskin harta aja ya, banyak segala hal mungkin kita tidak memiliki, kita berseru dalam lindungan Tuhan. Ketika angin besar, angin ribut, dan panas terik ini yang berhubungan dengan alam, kita berlindung di dalam kasih Tuhan. Ya, jadi ini ayat penguat kita bahwa kita anak-anak yang masih kecil termasuk kami yang sudah dewasa sampai kapanpun harus tetap setia kepada Tuhan dan lakukanlah apa yang bisa kita lakukan ya dengan pertolongan dari Tuhan. Nah, itu semuanya tentu untuk sesama kita juga, kita saling menolong, saling membantu sesuai dengan yang bisa kita lakukan. Ya. Demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas pertolongan-Mu. Kami boleh mengerti bahwa Tuhan punya rencana yang baik ketika kami menghadapi bermacam-macam persoalan, termasuk yang saat ini yang sedang kami hadapi, yaitu masalah pandemi COVID, di mana kami harus tinggal di rumah. Tuhan pelihara kami, Tuhan mencukupkan segala kebutuhan-kebutuhan kami. Kami berdoa juga untuk teman-teman kami, sesama kami yang terkena. Tuhan berkati, jaga kesehatannya, pulihkan dan kuatkan supaya semakin sembuh. Bagi yang sakit COVID maupun sakit yang lainnya, di antara anggota keluarga kami, teman-teman kami, sahabat-sahabat kami, Tuhan berkati mereka. Terima kasih Tuhan, pelihara kami di dalam cinta kasih Tuhan. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Mbak Ani. Oke, terima kasih Tante Yani. Aku tadi terus nyari, oh iya aku kelewat yang filenya. Maaf. Oke, anak-anak. Jadi firman tadi mengingatkan kita, meneguhkan kita ya bahwa menghadapi saat-saat seperti ini begitu benar kita harus patuh, begitu ya, patuh pada Tuhan melalui apa yang sudah ditentukan oleh aturan-aturan yang sudah dibuat, kita akan mentaati bersama-sama ya, dan semua berharap, semua terus berdoa, ini semuanya untuk kebaikan kita dan masa-masa sulit ini akan segera boleh selesai begitu sehingga kita boleh sekolah lagi dengan itu ya, sekolah lagi dengan normal ya, seperti yang kita inginkan ya. Kita akan nyanyikan lagu lagi begitu, Tuhan Allah di tengah kita, begitu untuk boleh semakin menguatkan kita bahwa benar-benar di tengah kesulitan ini kita bersama-sama
Puji Tuhan, amin. Lagi ya. Yeah. Kita gerakin badan kita ya. Allah di tengah kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia sangka dan kira-kira dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, 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 Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan gerakan dengan sukacita. Katakan dia mengasihi. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah besar, 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 besar. Lompat yang tinggi. Besar. Katakan walaupun belum besar. Walaupun belum besar, saat masalah besar, imanku tetap besar, karena Tuhanku besar. Walaupun belum besar, saat masalah besar, imanku tetap besar, karena Tuhan lagi ya. Walaupun belum besar, saat masalah besar, imanku tetap besar, karena Tuhan lagi. Walaupun belum besar, saat masalah besar, imanku tetap besar, karena Tuhan besar. Lupa besar. Oke, ini ya semakin mengingatkan kita tidak takut. Kita kata di saya tadi dikatakan loh, walaupun aku belum besar begitu ya, mungkin anak-anak ini belum besar kalau dibandingkan dengan itu ya, Tante Ani, Bude Ani ya. Ya, tapi kita punya iman yang besar, apalagi Allah kita besar. Ya. Tidak ada yang perlu ditakutkan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Oke, kita akan masuk ke persembahan sebagai ungkapan syukur kita untuk penyertaan Tuhan yang tidak pernah berhenti dari hari ke hari, gitu ya. Nanti untuk persembahan seperti biasa untuk masa-masa ini silahkan nanti dititipkan papa, mama, ayah, ibu, gitu ya. Nanti akan dimasukkan pada saat itu dapat jadwal untuk bisa ibadah lagi di gereja, begitu, atau nanti bisa ditransfer. Beberapa bercerita itu ya, ditransfer ke gereja. Kita akan pujikan, siapkan hati kita, yang penting saat ini mungkin uangnya tidak dipegang begitu kan, tapi kita akan siapkan untuk memberikan persembahan. Hati kita yang bersyukur akan kita iringi dengan lagu Beri Syukur. Tunggu ya. Kita akan siapkan dengan kita iringi lagu Beri Syukur. Ya, kita siapkan hati kita. Nasibnya akan jadi milikku.
Iya, sebentar. Ngecas dulu. Baik, anak-anak setelah sesi persembahan kita akan masuk ke aktivitas gitu ya, ke aktivitas gitu. Sebetulnya kenapa sih kok kalau kita sekolah minggu terus ada aktivitas itu sebenarnya buat apa toh? Ya, wah ini salah satu loh. Ini jadi pengingat kita begitu. Jadi kadang kita ceritanya agak lupa-lupa begitu, tapi terus keinget, oh ya waktu itu bikin aktivitas ini jadi ingat lagi deh. Gitu, coba cerita minggu lalu, Tante Ani nanya, minggu lalu apa? Kita cerita atau firman Tuhannya tentang apa? Saulus, oke, tentang Saulus. Rahel inget nih. Yang lain inget nggak? Anjing dengan sayap. Oh, siapa itu malah makan anjing dengan sayap? Oke, aktivitas Aku kita. minggu kemarin nggak masuk. Oh, nggak masuk. Nggak masuk. Baik. Nanti hari ini masuk, nanti itu ya bisa ikut ya, bisa ikut. Aktivitasnya untuk yang minggu ini, Tante Ani bukan dijadiin PR begitu, tapi nanti akan kita kerjakan bareng-bareng hari ini, begitu ya. Tapi sebentar, kita mau lihat dulu begitu untuk aktivitas minggu lalu. Aktivitas minggu lalu ini kita ada teman yang sudah mengerjakan. Begitu, coba siapa yang mengerjakan? Cuma satu orang tapi. Lihat. Nih, siapa ini? Siapa ya? Bikin apa ya ini ya? Ayo yang masih ingat, coba yang ini fotonya Rahel nih. Rahel diem dulu. Coba yang lain pada ingat nggak? Bikin rompi. Bikin Keselamatan. rompi, betul nih. Siapa Rahel pakai rompi ya, pakai rompi nih. Oke. Rahel boleh cerita dong gimana bikinnya Rahel? Kok bisa dapat terus bisa dipakai begini muat, kamu pakai ngukur-ngukur pakai meteran begitu Rahel? Nggak ngukur pakai baju doang. Oh, ngukurnya pakai baju. Jadi baju di gimana? Dilembarin begitu? Iya, digambar, dipola, abis itu digunting. Oh, begitu. Tuh pakai itu loh, pakai pola bajunya sendiri begitu terus ditaruh di karton gitu ya, Rahel ya? Iya. Oh, iya. Terus kamu kebetulan punya nih karton warna putih begini atau pakai? Itu bukan karton, tuh kertas HVS. Oh, kertas HP. Nah, berarti itu dong disambung. Iya, disambung. Pakai lem atau dijahit? Pakai solatip. Pakai solatip. Kreatif ya, Rahel ya. Kirain itu. Nah, tadi pikirnya, ini kan lagian Rahel ngirimnya kan pas masih hari Minggu deh kalau nggak salah, pokoknya cepet banget. Udah dapet kertas aja nih ya, punya persediaan karton di rumah gitu. Oke, terima kasih Rahel. Yang lain nanti ditunggu ya kalau ada ini lagi ya. Ada aktivitas lagi ya. Oke, terima kasih Rahel. Untuk hari ini begitu, Tante Ani, Tante Yani mau ngajak kita main bareng di sini gitu, main bareng. Ada Tante Ani punya puzzle begitu kan? Puzzle. Ini dulu deh, sehubungan tadi dengan cerita tadi adalah salah satu yang kalau itu terjadi terus-menerus begitu atau masanya panjang gitu, boleh disebut sebagai apa nanti? Kalau cuma kering nggak hujan sehari, 2 hari, oke. Mungkin 1 minggu masih oke. Tapi kalau sampai di daerah yang airnya saja susah, untuk setiap harinya saja susah, terus sampai nggak hujan sampai berbulan-bulan, begitu apa namanya kalau sudah begitu? Keringan. Kekeringan, kekeringan yang terus, itu salah satu apa? Kemarau, ya karena kering. Gitu. Depannya B. Ada teman-temannya yang lain. Gini karena nggak ada air. Tapi ada juga yang kebalikannya, air yang saking banyaknya begitu. Apa itu nanti? Banjir. Begitu, ada banjir. Nanti bermacam-macam hal yang seperti itu biasanya disebut apa ya? Ada kekeringan. Bencana alam. Bencana alam, betul, bencana alam. Nah, ternyata kita ini kalian sudah sampai sekolah, sampai di kelas ini pasti sering mendengar ya, entah itu bisa baca berita-berita dari TV, banyak terjadinya bencana alam yang
sering kita dengar begitu kan, atau sering kita lihat beritanya di TV. Nah, Tante Ani ngajak, Tante Ani punya puzzle nih, ada puzzle. Nanti anak-anak kalian diminta menemukan begitu ya, menemukan kata-kata yang itu adalah termasuk jenis-jenis bencana alam yang bisa saja terjadi di atas bumi ini. Itu semua unmute nih, Tante minta. Nanti silahkan nanti dicari begitu yang sudah, ini boleh saja sebut saja, ayo begitu ya. Ya silahkan unmute. Gebi, Radit, Diva, Evelyn, yuk Amin biar ikutan yuk. Bri, Biar ikut jawab. Oke, Ket, Ico, Iko, ayo Ko. Nah, di unmute ya Ko, nanti boleh sebut ya Ko. Nanti apa nih dicari? Dito sudah, Arda, Daniel, ayo boleh unmute. Evelyn nih, Evelyn nggak mau unmute nih. Ya Tirsa, yuk Tirsa Uta. Oke, Tante ditampilkan ya. Tante tampilkan. Kita akan menyebutkan, begitu kan? Nah, nanti ini Tante udah nulis nih jawabannya apa saja. Boleh dicari di Google, Bude. Boleh. Kalau bisa. Kalau bisa ya. Cari di Google. Lebih cepat begini, ayo sambil cecet-cewet. Kita rebutan aja ya. Rebutan aja. Nggak usah pakai rebutan duluan, pokoknya rebutan aja. Semua yuk. Semua punya Ada sebentar, kesempatan Tante Ani ngintip kuncinya dulu. Ada berapa ya? Nanti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 bencana alam yang ada di sini. Kalian harus mencari. Dapat hadiah nggak? Enggak. Jangan. Hadiahnya nanti kasih jempol nih. Hadiahnya dikasih jempol nih. Biar seru kok, biar seru. Kita mau gitu. Dan dikasih GoPay. Dikasih GoPay. Orang nggak kemana-mana ini, gitu ya. Oke. Siap ya? Siap ya. Yuk, 8. Sebutkan 8. Banjir. Boleh disebut aja. Banjir. Bentar, ini Ini boleh nggak disebut kemana hilang. aja atau ditulis. Hilang gambarnya. Gempa. Banjir. Gempa. Badai. Tsunami. Tsunami. Ada tsunami. Badai. Badai. Oke, baru 3. Banjir. Banjir. Kekeringan. Keringan. Tsunami. Gempa. Oke, sudah apa? Gempa. Oh, gempa. Oke. Banjir. Hah? Nggak ketemu. Cuma 5. 3. Oh, badai. Longsor. Longsor. Oke, ada longsor. Tante Ani tulis. Ada lagi nih. Terus Di atas 1, 2, 3, Erupsi. 5, 6. Erupsi. Oh iya, erupsi. Aku yang jawab itu parah. Yuk, Terus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baru 7, ada 8. Badai. satu lagi. Satu lagi apa? Abrasi. Abrasi. Oh, Abrasi. oh Abrasi, iya, nemu ada. abrasi. Abrasi itu yang di pantai itu kan? Oke. Abrasi yang di itu apa? Yang di pantai itu. Hutan bakau. Di Iya. pantai, ya, hutan bakau, pantai. Oke, 8. Nemu lain enggak? Kalau 8 ini semua dong. Aduh, Udah pada diketemuin dijawab semua. 8 ya. Coba Udah. kita cocokin banjir di mana banjir. Banjir di Banjir paling bawah. Banjir paling bawah. Oh iya, ini ya banjir. Oke, tsunami Badai di mana? kedua Badai dari di bawah. atas. Badai di atasnya. Di atas banjir. Badai. Di atas Oh, ini badai. badai. Oke. Di atasnya. Tsunami di atasnya badai. Tsunami di atasnya. Oh, atasnya. Gempa di atasnya. Oke. Gempa atasnya. Abrasi Abrasi atasnya. Di atas Abrasi gempa. mana abrasi? Kekeringan atasnya. Keringan, oh iya. Longsor di Longsor atas atas kekeringan. longsor. Ya. Erupsi Erupsi di atasnya longsor. Oh iya. Udah. Erupsi. Cepet banget. Tangan dong. Berarti dari bawah semua ya nyarinya.
Cepat sekali, hebat deh untuk kelas ini. Jadi semua mendatar ya. Ada yang buta. Ya, semua mendatar ya, nggak ada yang turun begitu ya. Nggak Nggak ada yang ada. serong. Ya, oke deh. Oke, semua sudah tahu ya banjir itu karena apa tadi? Kalau Karena banjir kebanyakan air. kebanyakan Gara-gara air. got atau Tsunami yang apa tsunami? tsunami ya Tsunami alam. karena gelombang laut. Gelombang Karena laut. gempa di dalam Oke, laut. jadi Di dalam laut. gelombang laut yang sangat besar begitu ya. Oke, badai. Badai Badai alami. Alami. Gara-gara hujan. karena hujan lebat. Iya, hujan. Hujan lebat. Hujan lebat badai namanya. Iya betul. Ya badai. Iya, Hujan lebat. Iya. Kekeringan tadi sudah panjang dan lebar Nah, dijelaskan Tante Yani ya. Ya. Oke, gempa. Gempa alami. Alami. Biarkan saja alami. Goncangan begitu ya. Nggak bisa Karena diatur. terjadinya karena apa? Gempa, ayo. Gara-gara pergerakan bumi yang bergeseran. Lempengan ya di bawah, lempengan bergeser. Oke, sip. Longsor Gara-gara Longsor gara-gara pohon-pohon di hutan hutan gundul. dipotong-potong. hutan gundul Akhirnya ya. Jadi hancur. pengikat tanahnya nggak ada ya. Oke. Terus jadi harusnya ngapain kalau longsor gini? Kalau kita diminta memberi saran. Reboisasi. Itu satu cara. Reboisasi. Satu cara. Oke. Terus erupsi? Nggak tahu itu apa. Erupsi apa itu ya? kalau nggak salah itu ya. Apa gunung meletus. Iya, Ya. gunung ya yang terus Erupsi. itu para saya. iya, Terus betul. abrasi tadi, jadi Abrasi. Abrasi itu yang gimana di pantai daratannya berkurang ya kan? Daratannya berkurang karena ombak laut. Daratannya menghilang. Ombak ya, makanya terus tadi di pinggir-pinggir pantai ditanam. Iya. Ditanam apa? Ditanam hutan bakau. Nah, bakau. dibuat hutan bakau supaya itu untuk jadi penghalang gitu kan. Oke, cepet sekali. Hebat nih. Hebat nih. Ntar kapan-kapan Tata nih bikin yang besar ya, jadi hurufnya kecil-kecil gitu ya. Oke, ya. Jadi untuk minggu ini tidak ada PR ya untuk mengerjakan aktivitasnya tidak, tapi bahagia. Tapi begitu, tapi semua tetap belajar ya. Tadi ayat yang tadi boleh dibaca sendiri, jadi kita benar-benar paham tentang apa perintah Tuhan, maksud dan perintah Tuhan terhadap di Elia tadi. Oke. Anak-anak, kita sudah masuk di ujung acara, begitu kita mau berdoa. Tante Yani akan pimpin untuk doa persembahan, doa penutup, dan akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Silakan Tante Yani. Oke, kita doanya berangkai. Setelah doa, nanti kita akan menyanyi Aku Diberkati. Tapi kita berdoa dulu ya. Mari anak-anak kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih. Kami boleh bersyukur untuk waktu di mana kami boleh memberikan persembahan ini. Walaupun sedikit, karena kami belum bekerja, tetapi Tuhan akan membuat yang sedikit ini besar manfaatnya. Kami berdoa Tuhan untuk kehidupan kami dan keluarga kami, dan juga secara khusus bangsa dan negara kami, senantiasa dipelihara dan dilindungi oleh Tuhan dari segala hal yang membuat kami lemah dalam iman, dalam pengharapan. Biarlah di dalam kondisi seperti ini kami kuat, karena Tuhan kami yang kami sembah adalah Allah yang kuat. Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan Tuhan melindungi kami, dan hari-hari yang akan kami jalani, biarlah kami tetap setia kepada Tuhan, dan Tuhan selalu menjaga dan melindungi kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami di dalam Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan salah kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, kita mau angkat. Aku diberkati untuk penutup kita. Semua kita mengimani ya, berkat Tuhan untuk kita mengalir dan pasti istirahat tidak berkati. Aku diberkati untuk menjadi berkat. Ya, kita nyanyi semua. Berkati. Sepanjang hidupku diberkati. Bila bangsa aku diberkati. Sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi, siang, berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati. Aku Oke, anak-anak, berarti ibadah kita hari ini selesai. Kita bersyukur ya, bersyukur semua harus jaga supaya tetap sehat, istirahat yang cukup, tidak begadang ya. Kalau jam berapa sih kalau anak-anak ini tidur jam berapa coba? Jam 1, Bu. Jam 10. Jam Jam 10 atau nggak jam 11. 9 atau 10? 9 Oh, Setengah 12. setengah 12. 10 atau nggak 11. Jam Setengah 12 malam. Tidur. Iya, kita situ. Waduh. Ngapain Iya. aja itu lembur? Ah, iya lembur, susah tidur. Susah tidur. Susah tidur. Aduh. Sulit sekali. Udah Susi nih coba anak-anak tidurnya malam amat ya. Jangan lagi nonton bola nih. Iya nonton bola. Ayo, Semifinal. tidurnya yang banyak Gebi ya? masih anak-anak ya. biar Gebi sehat. bobok jam berapa, Gem? Gebi bobok jam Enggak, berapa? kalau malam-malam enggak Sambil boleh. buka kamera sebentar yuk, tantanin foto. Masih utuh nih. Ayo, mau foto nih. Ayo foto. Buka, yuk, Ben. Benedik, Radit buka, Yoel. Buka sebentar mau foto biar kita utuh nih pasukan kan kelihatan semua. Yuk Radit, Butuh. Abi, kita buka dulu. Tuh, Yoel, tinggal Yoel doang. Yoel tuh susah kalau buka kamera. Yoel, Malu. malu Yoel ya. Aduh, ya deh. Yoel di bawah sendiri nih. Bawah tengah-tengah nanti kalau lihat fotonya ya. Oke, terus Tante Ani nanya tadi yang Budi Susi tadi siapa yang belum ngirim rekaman lagu? Rahel sudah kirim belum Rahel? Sudah, oke. Siapa yang belum? Abi sudah kirim belum? Bri, ya Bri tadi. Udah tunggu ya Bri. Udah tunggu ya Bri bisa rekaman sendiri. Uta udah belum Uta? Uta udah dari awal. Gaby udah awal. Ben sudah ya, sudah kirim. Ina sudah Sudah, oke baik. Berarti udah semua ya. Iko, Tante Enda, Iko udah kirim lagu belum? Belum. Kirim ya, Ko. Kirim ya, Co. Nanti diingetin deh. Aku kirim Nanti pas kita kunjungan nih. Aku kirim lagi nih nanti nih. Oke, Mas Dio sudah?
Sudah. Sudah ya. Evelyn Sudah, Deo, sudah, Deo. Iya, ini nanti jangan-jangan itu ya karya SD-mu terakhir nih. Iya, jadi kenang-kenangan. Iya, kenang-kenangan nih. Deo masih tak ikutin, Deo. Yang kelas 6 masih tak ikutin. Iya, nih Diva ya kan, Diva. Deo SMP mana? Nabur. Nabur. Terus siapa lagi sih ya yang lulus? Evelyn Evelyn. sama Diva. Evelyn sama Evelyn di mana Evelyn? Evelyn Mardiwana. Diva? Sama ya? Diva jadi kan Div? MY. Oh, terus Keket juga nih. Masuk SMP ya, Ket? Keket belum deh kayaknya. Oh, Keket belum. Ya udah. Itu si siapa namanya? Anaknya Mas Ari itu. Vika. Vika, ya. Juanita. Vika, Juanita. Lama nggak kelihatan nih Juanita juga. Juanita ya. Oke. Oke. Baik anak-anak. Iko. Titip doa buat itu ya. Nanti malam doa bareng-bareng Iko. Untuk Iko yang lagi ini, keluarganya lagi sakit, gitu ya. Oh ya. Oke, yuk dadah semua. Silahkan kalau Ada semua. Salam ya buat papa mama ya. Ketemu minggu Sehat depan. semuanya ya. Minggu Mamanya depan. Sampai ketemu. Berkati. Bye. Oke, Mas Dio. Tuhan berkati semua. God bless Dari you. minggu sampai berjumpa minggu depan. Dadah. Dadah, sehat-sehat ya. Jaga kesehatannya. Gak ada. Mana Mama tak? Mana Mama? Halo. Kita naik kelas 6 ya? Iya. Oke, dah. Ya, dadah. Mau makan ya, Uta mau makan. Uta emang ya lucu. Aku mau pipis ya. Lagi kekeringan dia buang air lagi. Pas Mbak Yani ngomong kekeringan gitu, dia langsung bilang, aku mau pipis dulu. Berarti mau membasahi dia. Uta itu polos dari kecil deh, tapi semua deh kakak-kakaknya tuh ya, semua kan cerita semua tuh sih zamannya. Itu anaknya siapa? Udah ada yang kerja ya, Mbak? Revo mungkin sudah kali ya udah. Oh, itu adanya Revo. Iya, Revo, Dewa, dia. Revo Dewa. Iya, Yang gede kan Revo Dewa, terus si siapa? Satria. Oh iya, nih Satria dulu, Satria. Satria. Ya, itu kan lucu-lucu. Kita Terus itu, apa? enggak nih? Sudah kita enggak balik Mbak Asri. Kita balik ke Mbak Asri. Nah, ini Mbak Asri kok ada di sini? Balik. Yang kelas kecil belum selesai. Nggak apa-apa. Live room aja. Mbak Indah. Kita balik ke main room. Mbak Indah udah di main room kok. Oh Kita iya. berarti di live room itu ya, Mbak? Ya, pencet live room, tapi jangan live meeting loh ya. Iya. Aku kadang-kadang suka Check out room. Nah, kalau salah Karim lebih menah ya. Kalau nyasar nanti masuk lagi. Aku pamit ya. Oke, kita mau itu Mbak Yani. Kalau misalnya itu mau besuk, ceritanya besuk Mbak Indah. Besok di mana, Mbak? Ya ini lewat Zoom kita mau doa bareng sama Indah. Sekarang? Oh ya, habis sekolah minggu ini selesai nyambung di room ini juga. Oh, berarti nggak saya putus, nggak saya keluar nih. Enggak, kita leave room terus nanti yang leave room lagi. Jadi masuk ke ruang utama lagi. Ya, Mbak? Yuk. Yuk, leave room. Terus leave breakout. Ini berarti nyasar deh, Mbak Yani keluar berarti. Tadi yang Kris tadi itu siapa? Nggak tahu. Kalau itu. Mbak Yani kayaknya tadi tetap Maria. Nah, ini Mbak Maria. Ya. Halo Mbak Indah. Hai. Hai. Terus jadi di rumah ada siapa? Mama juga di rumah Mbak Indah kan? Hah? Mamanya terus di rumah Mbak Indah juga? Iya, ibu mertua. Masih di sini, masih di sini. Paling aman sebenarnya di sini soalnya kan. Karena kita kebanyakan WFH. Iya. Kalau adik-adik itu WFO semua. Tapi gimana sekarang kondisinya, perkembangannya?